Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan hadirat yang berbahagia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan bahwa sebanyak 263 bencana terjadi sepanjang bulan Januari dan Februari tahun 2021 yang menyebabkan 166 jiwa meninggal, 11 jiwa hilang, 1.210 jiwa luka-luka, dan 1.896 rumah mengalami kerusakan. Sungguh-sungguh berita yang amat menyedihkan dan memilukan di awal tahun 2021 ini. Hadirin, banyak orang yang beranggapan akan bencana ini. Ada yang menduga bahwa bencana ini merupakan pertunjukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia yang banyak melakukan kemaksiatan. Ada pula yang memandangnya bahwa bencana ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, sehingga bagi manusia yang lolos dari ujian tersebut, maka Allah akan mengangkat derajat yang lebih tinggi di sisinya. Bahkan hadirin, ada yang beranggapan bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan, kezaliman, dan kebatilan, sehingga Allah murka mengirimkan azab dan bencana terhadap alam ini. Bencana datang silih berganti di negeri tercinta ini. Gunung berapi meletus, rasakan kekeringan, banjir dan tanah longsor, bahkan gempa bumi yang diiringi oleh tsunami. Tangisan air mata mengalir di pipi banyak pengungsi yang butuh dan mati. Harta benda hilang di telan bumi, bahkan ribuan korban jiwa berjatuhan mengiringi. Sungguh miris negeri ini. Oleh karena itu, tergugah hati kami ingin menyampaikan sebuah syarahan daripada Al-Quran yang bertajuk Membangun Kesadaran Manusia dalam Penanggulangan Bencana. Dengan landasan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ظهر الفساد
Ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma-Mu, Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ibnu Al-Faris dalam Mu'jam Maqais Al-Lughah mendefinisikan kata al-fasad adalah diqqas shalah, juga bermakna as-salamatu minal aib, selamat dari kekurangan. Sedangkan istilah kata al-fasad khurrisyani anil iktidal, keluarnya sesuatu dari keseimbangan. Alam maya merupakan anugerah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilengkapi dengan sistem yang sangat serasi dengan kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Penciptaan alam agar bisa dimanfaatkan oleh sebagian manusia, kebutuhan makhluk hidup sendiri harus ada tanggung jawab yang besar. Pengelolaan dan pelestarian alam merupakan suatu upaya atau tindakan menjaga alam dari penghancuran dan kerusakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, manusia dan lingkungan adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan. Hubungan di antaranya ialah simbiosis mutualisme, yaitu saling membutuhkan. Manusia sebagai ciptaan Allah yang paling sempurna, dengan diberikan akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran itulah manusia diberikan kedudukan yang tinggi di muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah. Sebagai khalifah, hadirin, manusia diberikan kewajiban untuk menjaga alam dari penghancuran dan kerusakan. Namun hadirin, manusia seringkali hanya memikirkan untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya, tapi tidak pernah memedulikan etika perlindungan, dan dampak negatifnya akhirnya eksplorasi terjadi di mana-mana karena kekeliruan manusia dalam memahaminya. Akhirnya lahirlah ketidakseimbangan terhadap alam ini. Efeknya terjadilah bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, bahkan virus yang sangat membabingkan dunia, yaitu virus corona. Itulah yang diakibatkan oleh tangan-tangan manusia yang tidak bersahabat dengan lingkungan hingga menyebabkan bencana. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari penjelasan di atas dapatlah kita garis bawahi penyebab terjadinya bencana alam. Pertama, bima kasabat aydin nas, yaitu dengan ulah tangan-tangan manusia. Hutan dibuntuli, terumbu karang dirusaki, ekosistem laut dikotori. Yang kedua, kenapa bencana itu terjadi? Karena banyaknya perbuatan
dan perjudian. Bahkan maraknya pemerkosaan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, untuk mencegah terjadinya kerusakan alam, kita harus memperbaiki diri sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 18 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah Maha teliti terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Dewan Hakim yang mulia, hadirin dan hadirat yang berbahagia, Muhammad Husain Muhammad Habai di dalam tafsirnya Tafsir Al-Mizan juz 19 halaman 199 mengungkapkan bahwa ayat tadi adalah perintah untuk manusia untuk memperhatikan hal apa yang akan diperbuat oleh manusia hari esok. Perintah untuk melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah kita kerjakan. Hal ini sama seperti seorang pemuda yang telah menyelesaikan pekerjaannya dan melihat hasilnya untuk diperbaiki kemudian hari. Dalam ayat tadi juga terdapat lafaz wal tanzur adalah fi'il mudhari yang diawali dengan lamul amri. Berarti perintah untuk kita semua memperhatikan dan mengevaluasi terhadap hal-hal yang telah kita kerjakan serta memperbaiki jika masih terdapat kesalahan. Imam Al-Ghazali dalam Mukasyafatul Qulub halaman 394 menjelaskan ayat tadi adalah perintah kepada manusia untuk memperbaiki diri
masa sekarang